Baik, tes. Suara saya sudah masuk? Ya, sudah kedengaran, Mbak Ya, Puspita. baik. Oke, sudah aman ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Puspita yang akan menjadi moderator pada hari ini. Di webinar kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik nih, dan mungkin ini juga eh, berkembang dengan zaman saat ini, yaitu tentang aplikasi, di mana si aplikasi ini Google memberikan suatu fitur gratis yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tina ya, itu nama aplikasinya adalah Upsheet. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada sedikit bertanya-tanya ya, karena ini gratis gitu, sejauh mana gitu fitur yang bisa diberikan oleh si Upsheet ini. Nah, mungkin sebelum kita bahas ke sana, sebelum itu mari kita coba lihat cuplikan videonya ya. Hi, I'm Alicia, and today I'm going to discuss who citizen developers are and why they're able to digitally transform their work with AppSheet. Let's get started. The demand for citizen developers is on the rise, with an estimated 2 billion people who can benefit from this skill set. But what exactly is a citizen developer? In short, they are the people closest to the problem who've been empowered to find or create a solution. In order for these individuals to be empowered, they need access to technology that is democratized in nature while preventing the use of non-IT sanctioned third-party platforms, also known as shadow IT. Google Cloud's no-code platform AppSheet provides just that. It allows anyone the access and ability to create applications within the framework provided by their IT team. Let's walk through a quick example. Meet Annie, an operational lead for a manufacturing company. Annie has been receiving feedback that the current inspection practice is inefficient and impacting the customer experience. Workers want a mobile solution, but her IT team doesn't have the time to build an application. She needs something custom, and she needs to find it quickly. Annie discovers AppSheet, a no-code platform that can help her create an application in days or weeks, rather than months or years. When working with the platform, she discovers that there are governance capabilities, and she's able to work with her IT team to put the right policies in place that can prevent shadow IT. She builds an app within this framework and shares it with her colleagues on the manufacturing floor, iterating with feedback until she's built the right solution for the need. Not only has Annie helped her team, but she's obtained the valuable skill set of building apps with no code. This means that in addition to being an operations lead, she can now count herself among the growing group of citizen developers. Other departments soon take notice of how quickly Annie was able to solve the problem with no code. Since IT has already provided governance guidelines, other teams are able to start leveraging AppSheet, becoming citizen developers themselves. And it's not just operations leads who benefit from citizen development. Accountants, teachers, IT professionals, and more have all enlisted no-code technology to digitally transform their work with custom line-of-business solutions, like Annie's. Ready to start your citizen developer journey? Get started today by clicking the link in the description below. Happy app building! Mungkin langsung saja ya Mbak, silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Puspita. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir di kesempatan kita kali ini. Perkenalkan, saya Syakia Rahma. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait Upsheet yang mungkin tadi telah di-spill ya oleh Mbak Pita dan Mbak Christine juga. Saya izin share screen. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan bahas apa itu Upsheet, dan di sini juga kita punya subtema, yaitu membuat aplikasi mudah tanpa pengetahuan pemrograman yang mendalam. Nah, mungkin kita highlight ya Bapak dan Ibu, di sini ada kata membuat aplikasi. Nah, membuat aplikasi bagi kita yang orang awam gitu ya, non IT, awam terhadap pengetahuan pemrograman gitu. Nah, ini pasti kita pertama kali berpikiran saat
mendengar kata membuat aplikasi itu pasti pikirannya langsung kompleks gitu. Wah, gimana nih kita harus belajar pemrograman, gimana cara codingnya, lalu juga fitur-fitur apa saja gitu yang ingin ditampilkan. Nah, itu pasti pikirannya langsung kompleks gitu. Nah, itu pasti butuh waktu yang lama, lalu juga biaya yang cukup besar mungkin ya. Nah, di sini saya juga telah merangkum beberapa permasalahan gitu dari untuk membuat aplikasi itu. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ini yang paling utama tentunya minimnya pengetahuan pemrograman. Nah, tentunya di zaman sekarang, di zaman yang era digitalisasi gitu, untuk membantu tugas-tugas atau pekerjaan dari Bapak dan Ibu sekalian, itu pastinya kita butuh sebuah aplikasi gitu ya untuk mempermudah dan lebih membuat efisien dari tugas-tugas yang Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk membuat aplikasi gitu. Nah, ini tentunya menjadi permasalahan yang utama, yaitu ada minimnya pengetahuan pemrograman, lalu juga dengan semakin kompleksnya tugas atau pekerjaan yang Bapak dan Ibu lakukan, ini pastinya nanti dituangkan ke dalam sebuah aplikasi yang pastinya membutuhkan fitur-fitur yang beragam gitu. Nah, ini tentunya akan sulit untuk melakukan kustomisasi terhadap aplikasi tersebut gitu dari fitur-fitur yang beragam untuk mendukung kinerja dari Bapak dan Ibu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada permasalahan kayak sumber yang beragam. Nah, mungkin contohnya dari misalnya ada industri manufaktur gitu. Nah, di factory dan office itu berbeda gitu kebutuhannya. Untuk di factory itu misalnya dari operator mesin itu menginputkan sebuah hasil dari produksinya atau keterangan dari mesinnya, kondisi mesin itu ke dalam misalnya masih dalam berbentuk kertas gitu, dalam buku gitu. Nah, itu sumbernya itu masih kertas gitu. Lalu dari operator itu disampaikan lagi nih untuk diinputkan ke dalam Excel gitu, misalkan untuk pelaporan ke depannya gitu. Nah, itu diinputkan lagi oleh orang yang berbeda dan itu sumbernya juga sudah berbeda gitu. Jadi dari paper langsung pindah ke Excel. Nah, itu sumbernya sudah berbeda juga. Lalu nanti diolah lagi dari Excel itu untuk divisualisasikan dan dipresentasikan ke manajemen. Nah, itu pasti sumber datanya pun beragam gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada permasalahan untuk penggunaan device yang beragam gitu. Seperti yang tadi telah saya sempat bilang juga ada di factory, di office itu kan kebutuhannya itu berbeda ya. Misalkan di factory itu butuh monitor yang besar gitu untuk memperlihatkan hasil produksinya. Lalu juga misalnya ada kebutuhan tablet misalnya untuk melacak barcode atau lain-lain. Nah, itu kebutuhan yang berbeda. Sedangkan misalkan ada manajer itu butuh aplikasi yang bisa mobile gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah permasalahan gitu untuk membuat aplikasi. Nah, pembuatan aplikasinya pun pasti memakan waktu yang lama, lalu juga nanti aksesibilitasnya pun terbatas gitu. Aksesibilitas usernya itu siapa saja sih yang bakal pakai aplikasi ini gitu. Itu menjadi sebuah problem gitu. Kita akan bahas permasalahan ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan juga melalui gitu. Jadi permasalahan-permasalahan tadi ini bisa dirangkum dalam APSID gitu. Nah, APSID itu apa? Nah, APSID ini sebenarnya telah ada pada tahun 2014, tetapi app service gitu, layanan dari Google. Nah, apa itu AppSheet? Jadi AppSheet itu sebuah platform, tapi dari platform ini kita bisa membuat sebuah aplikasi atau software development tanpa code. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa membuat aplikasi yang multi device bisa atau website gitu. Lalu juga nanti AppSheet ini juga bisa mengakses dan kompatibel dengan berbagai data source yang sangat beragam. Lalu ada invoice list. Nah, ini kita misalkan sudah PO, kita ingin membuat suatu invoice dari PO tersebut gitu yang sudah selesai. Nanti kita bisa add invoice-nya, lalu juga nanti bisa isi formnya seperti yang sebelumnya. Nah, setelah di-add, nanti kita bisa create juga otomatis generate berupa file PDF kayak tadi gitu. Nah, ini contoh template invoice-nya. Ini kita buat template seperti ini, nanti kita tinggal masukkan variabel apa saja sih yang mau dipanggil, misalkan di bagian nama, ini nama
customer gitu misal. Terus ini bagian posisinya apa seperti itu kita bisa inputkan hanya cukup sekali, sisanya nanti generate otomatis di dalam sistem. Ini sudah tercreate otomatis dan jadinya seperti dokumen seperti ini. YouTube, Ini detailnya, jadi kita ketika nanti kita setelah masukkan ke invoice, quotation tadi PO, nah ini kita bisa langsung lihat listnya dari cukup klik project dari tadi, menu project list tadi, kita klik, aku dan nanti record detailnya akan muncul seperti YouTube siapa bikin? Ya, nanti akan muncul quotation-nya, nanti item apa saja sih yang ada dalam quotation tersebut, lalu juga nanti invoice-nya sudah bisa dibuka juga melalui satu menu itu saja gitu. Jadi sudah terlihat ada invoice, ada berapa invoice, ada berapa item seperti itu. Jadi kita tidak perlu buka banyak file lagi. Nah, ini contoh aplikasi selanjutnya. Ini aplikasi scan barcode. Contoh aplikasi delivery monitoring. Jadi ini contoh aplikasi yang dibuat untuk supir truk, misalkan untuk driver ya driver truk, misalkan untuk melakukan delivery barang atau apapun itu di sini. Jadi laporan delivery itu apa saja sih ini kita perlu dilaporkan. PO numbernya, lalu ada foto produknya, barangnya, lalu di sini juga selain kita bisa upload foto, kita juga bisa berupa URL gitu fotonya, lalu juga di sini ada maps, ada ya ada berupa maps, jadi kita bisa lihat ini driver yang ini sudah sampai mana, apakah sudah terdelivery barangnya atau masih di mana gitu. Nah ini kita bisa tracking lewat maps yang nanti diinputkan gitu. Nah ini contohnya, ini kita bisa scan barcode lewat sini. Nah, ini contoh barcode-nya. Nah, ini nanti akan terbaca si nomornya gitu. Nomor barcode itu isinya akan langsung terinputkan. Tidak perlu ketik lagi. Ini juga bisa upload gambar. Bapak dan Ibu bisa ambil gambarnya. Ini bisa langsung diambil gitu oleh Upsheet itu sendiri. Nah, ini GPS-nya juga eh, location-nya telah mendetek gitu. Dan nanti si drivernya itu ada di mana gitu. Mungkin itu contoh aplikasi untuk scan barcode. Jadi aplikasi Upsheet ini tadi kan telah bisa meng-create PDF, otomatis generate otomatis PDF, lalu juga ini juga bisa membuat bisa scan barcode. Bahkan selain scan juga kita bisa buat generate barcode sendiri gitu di dalam aplikasinya. Gitu. Kita nanti bisa baca datanya kan kalau barcode itu kita tidak perlu lagi pakai bawa scanner kemana-mana gitu. Nah, kita bisa cukup pakai handphone atau dari kamera tablet atau kamera handphone gitu kita bisa langsung scan barcode-nya dan langsung terbaca datanya ke dalam Upsheet. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi lainnya. Ini ada contohnya ada task management. Jadi Bapak dan Ibu daripada mungkin membuat aplikasi yang sedemikian rupa, yang kompleks gitu. Nah, ini kita bisa buat aplikasinya sendiri gitu dan customize sesuai kebutuhan. Ini misalkan membuat task manajemennya seperti apa. Nah, ini ada berbagai menu gitu kita bisa monitoring tugas-tugas dari karyawan Bapak dan Ibu gitu. Di sini kita bisa lihat nih ada tugas seluruh karyawan, lalu juga nanti ada tugas sendiri, tugas yang sedang aktif itu di mana kita bisa lihat ini berdasarkan customer, misalkan customer A kita harus melakukan PO nih untuk segera melakukan PO. Misalkan di sini ada tanggalnya, ada aktual tanggalnya seperti apa, plan tanggalnya seperti apa, dan di sini juga progresnya bisa dimasukkan gitu. Nah ini bisa input foto juga. Jadi kita bisa tracking dan aplikasi ini bisa diakses oleh banyak user gitu. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu punya banyak karyawan, tapi susah nih untuk mengatur productivity dari mereka itu seperti apa gitu. Apakah mereka benar-benar bekerja melakukan tugasnya atau mungkin workload-nya itu tidak seimbang gitu. Dan kita bisa lihat dari task management ini dan itu bisa dibuat oleh kita sendiri gitu sebagai citizen developer tadi telah di-spill juga di awal video itu tadi ada citizen developer di mana kita butuh aplikasi yang penting gitu tetapi kita belum tidak memiliki kemampuan untuk programming gitu. Nah, ini Upsheet itu tepat sekali untuk Bapak dan Ibu yang memang ingin membuat aplikasi yang customize gitu yang mudah diakses juga oleh siapapun. Nah, ini contoh absensi karyawan. Ini tadi kan bisa scan barcode, dia absennya bisa scan barcode lah, atau mungkin nanti bisa foto lah. Ini bisa dilakukan di dalam Upsheet gitu.
Dan juga di sini aset inventory, yang ini bisa dilihat gitu, inventory dari penyimpanan-penyimpanan penyimpanan-penyimpanan inventory aset kantor gitu. Misalnya ini di sini ada hardware-nya, ada software-nya, mungkin nanti ada monitoring email. Nah, ini bisa dilakukan di dalam AppSheet gitu. Jadi kita juga setelah masukkan data, kita bisa melakukan action tadi untuk kirim email notifikasi, oh bahwa misalnya ini ada jadwal delete temporary nih. Delete temporary ini harusnya dilakukan sebulan sekali. Nah, itu bisa kita reminder lewat AppSheet gitu. Bahwa kayak nanti ada ke email, ini tanggal sekian, ini harus melakukan delete temporary dari masing-masing aset karyawan gitu. Nah, itu nanti ada remindernya. Nah, setelah kita melakukan input ke delete temporary ini juga nanti akan ada notifikasinya lagi ke email bahwa misalnya hardware milik milik A ini telah dihapus gitu, telah dihapus temporary-nya seperti itu. Nah, nanti ada action-action yang bisa diinput customize oleh user gitu. Nah, selanjutnya di sini ada benefit yang kita dapat dari upsheet gitu. Apa aja sih yang mungkin tadi yang telah kita sampaikan juga, telah saya sampaikan juga di sini ada yang pertama yaitu mengotomatiskan proses bisnis seperti persetujuan pesanan dan notifikasi pengguna. Tadi kan kita telah lihat aplikasi pembuatan PO lah, pembuatan quotation lah, dan lalu juga kita juga bisa buat notifikasi kepada user gitu. Nah, lalu di sini juga ada menyediakan tata kelola bagi citizen developers untuk membangun aplikasi yang penting dan juga cepat. Jadi kayak kita butuh aplikasi yang memang urgent digunakan, lalu tapi cepat juga dibuatnya gitu. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk programming. Nah, ini Upsheet itu tepat sekali bagi Bapak dan Ibu yang ingin buat seperti itu. Lalu juga selanjutnya di sini ada benefit yang ketiga dan membuat aplikasi yang bisa diakses dalam berbagai device tadi dalam desktop, ponsel dan juga tablet itu bisa dalam satu kali pembuatan aplikasi gitu. Lalu juga terhubung ke berbagai sumber data mulai dari Google Spreadsheet hingga Salesforce. Jadi tidak perlu takut lagi database-nya seperti apa gitu, nanti data source-nya gimana. Nah, itu telah kompatibel gitu dari Upsheet sendiri seperti itu. Ini selanjutnya juga ini yang menarik dari Upsheet itu ini bisa terintegrated with BI atau Business Intelligence Tool yaitu Local Studio. Jadi Local Studio ini juga merupakan salah satu layanan dari Google Cloud, dari Google Service itu ini lebih ke visualisasi data gitu. Jadi misalkan tadi untuk Upsheet kita lebih ke usernya, lebih ke untuk penginputan data dan lain-lain di dalam Upsheet. Nah, ini misalkan untuk pelaporan ke manajemen nih Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengolah data dari Upsheet kita ekspor misalkan dari Excel, misalkan dari Excel kita harus olah lagi datanya VLOOKUP, VLOOKUP dan lain-lain, lalu nanti buat tabel buat grafik seperti ini gitu. Nah, ini cukup saja tadi input dari Upsheet, lalu nanti kita integrasikan ke dalam Local Studio untuk ditampilkan dalam bentuk grafik visualisasi seperti ini, ada bisa dalam summary tabel lalu juga grafik yang bermacam-macam gitu sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi ini otomatis bisa ditampilkan datanya tanpa perlu diolah-olah lagi gitu. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan mengenai Upsheet cukup segitu. Mungkin semoga ya bisa berguna bagi Bapak dan Ibu juga. Dan mungkin saya kembalikan ke Mbak Puspita. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Syakira. Ini materinya sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu. Jadi, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, untuk aplikasinya itu bukan hanya aplikasi yang sederhana, tapi mulai bisa bikin PDF juga ya Mbak ya tadi, Ya, sampai bisa betul, bikin betul. PDF, bisa bikin approval juga, dan itu bisa dilakukan dengan waktu yang singkat gitu ya, dibanding dengan coding biasa seperti itu. Ke sesi berikutnya, Bapak Ibu, sekarang ada di sesi diskusi ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, baik mungkin sambil menunggu juga ya. Ini sudah ada masuk tadi waktu Mbak menyampaikan materi dari Ibu Lintang PT Agrogreen. Nah, apakah jika membuat aplikasi dalam Appsheet harus menggunakan Gmail? Oh iya, atau akun Google saja. Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin boleh dibantu, Mbak. Mungkin pertanyaannya tadi ingin membuat Upsheet itu harus pakai Gmail atau akun Google saja. Ini pasti jadi Ya. pertanyaan juga
Karena Iya, kan karena mungkin ini service Google gitu ya, Pak Maya. betul, jadi kan ini servis Google, jadi pasti kayak pikirannya, oh ini harus pakai Google gitu. Tapi Iya, sih, kalau gitu. Bapak dan Ibu ini mungkin dari perusahaannya ada tidak memakai servis Google atau lain-lain itu kan jadi permasalahan juga. Nah, tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Jadi Upsheet ini memang layanan dari Google masuk ke Google Cloud, tapi ini diberi kebebasan untuk diakses dan terintegrasi dengan yang lainnya, tidak hanya dari Google saja. Jadi tidak perlu atau tidak wajib menggunakan Gmail atau akun Google, tapi juga Bapak dan Ibu bisa menggunakan layanan lain seperti Microsoft atau Dropbox, Smartsheet itu masih bisa gitu, hingga Salesforce juga masih bisa. Jadi tidak perlu hanya menggunakan akun Google saja. Seperti itu, Bu Lintang. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Tadi Microsoft juga memungkinkan ya, Pak ya. Pakai akun Microsoft juga bisa ya untuk pakai aplikasi Outfit ini. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu ya. Oke, ya mungkin kita lanjutkan lagi. Di sini ada dari Bapak Iqbal, PT Intocorp. Mohon izin bertanya, Bu. Oh ya, terkait security data atau keamanan data di Outfit seperti apa? Ya, mungkin terkait security datanya ya mungkin Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir lagi ya karena ini sudah ada di bawah Google tentunya. Lalu juga dari Upsheet itu sendiri nanti sebenarnya datanya diproses di dalam device kita lalu nanti disinkronize ke dalam web service Upsheet itu secara online dan ini sudah terenkripsi melalui protokol terenkripsi dan ini juga sudah terverifikasi sesuai dengan SOC Type 2. Jadi SOC ini ada System and Organized Control. Jadi di mana itu singkatnya seperti prosedur audit gitu yang digunakan untuk memastikan data perusahaan itu dikelola secara aman gitu. Jadi tidak perlu khawatir lagi pada Ibu terkait datanya seperti apa gitu. Ini sudah terverifikasi juga. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya, Pak Iqbal. Intinya untuk si datanya sudah kita pastikan secure lah ya. Tadi kata Mbaknya pakai protokol apalah gitu. Yang itu ya pokoknya. Itu sudah pasti bisa secure gitu mengenai data di dalam kalau kita pakai Upsheet sendiri seperti itu. Oke, ya, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Pak William, PT Platina ya. Permisi mau tanya, Upsheet ini kan gratis ya. Ya, apakah ada batasan, misalkan dari sisi apa? Dari sisi user ya? Ya, iya, mungkin ya betul. Kita tadi dari ini Upsheet ini gratis, jadi Bapak dan Ibu bisa akses fitur-fitur yang tadi telah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Nah, ini terbatasnya di mana? Ini terbatasnya di bagian user gitu. Nah, bagian usernya ini jadi Upsheet ini gratis untuk maksimal 10 user. Jadi tadi kan bisa melakukan flow tadi dari bisa menginputkan data apa, lalu juga membuat quotation, nanti diperiksa, disetujui oleh siapa. Nah, itu kan ada berbagai user. Nah, itu maksimalnya itu adalah 10 user gitu, juga untuk gratis gitu. Nah, tapi jika Bapak dan Ibu telah memiliki akun Google Workspace yang enterprise itu nanti bisa juga lebih jumlah usernya juga lebih banyak gitu bisa diakses lebih banyak gitu jadi sudah include nanti ada license Google App Service di Google Apps di dalamnya seperti itu jadi ya, maksimal 10 user gitu. Oke, oh, baik. Berarti free-nya itu 10 user ya, Mbak ya? Nah, nanti kalau misalkan mau ada tambahan itu, ada info harganya tidak ya? Mungkin. Ya untuk infonya ada di sebentar saya search dulu ini ada. Tapi nanti kalau misalkan di misalkan di lingkungan pabrik itu kan operator banyak ya, Mbak ya? Ya, betul. Nah, itu memungkinkan nggak ya kalau misalkan kita bikin untuk si role-nya itu di dalam upsheet-nya saja seperti itu. Itu Jadi pakai satu akun Google Hmm, gitu. ya betul, itu sangat memungkinkan sekali Mbak gitu. Jadi itu sebagai alternatifnya juga gitu dari kita dari Google-nya kan itu disediakan dari Upsheet itu maksimal 10 user ya. Nah 10 user itu 10 akun berarti yang login ke dalam Upsheet gitu. Nah tapi tadi kita ada fitur di dalam Upsheet itu untuk membuat
role gitu, membuat role user. Nanti kan ada master user juga ya di dalamnya itu. Nah, itu Ya, kita betul. bisa dalam satu akun Google, misalkan satu akun yang masuk ke dalam update yang login, misalkan pakai akun si A nih, pakai akun admin ini. Nah, si admin ini membuat role-role di dalamnya. Tadi seperti ada yang di slide sebelumnya itu ada master user. Jadi di dalam situ si admin ini membuat user-user lainnya ada nama-namanya, lalu nanti dia invite emailnya ke dalam situ. Nah, nanti eh, si user itu bisa akses lewat akun admin saja gitu. Jadi itu bisa alternatifnya gitu lah, jalan ninjanya untuk mengatasi si Ya, maksimal betul, itu betul. tadi. Jadi bisa lebih dari 10 sebenarnya gitu. Tergantung kita di dalamnya aja sih gitu membuat fitur Ya. user tadi gitu. Jadi ya seperti itu ya, mungkin Pak William masih bisa kita akalin nih, ya karena batasnya tadi ya hanya 10, tapi kalau di lapangan kan operator banyak ya. Kita bikinkan role di dalam absitnya saja pakai satu email ya, mungkin Ya, satu betul. email buat operator lah gitu.